Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh disiapin dulu kali ya sebelum kita belajar. Bersiap. Berdiri. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk ya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Sakit kemana? Oh, sakit ya, agak nyerempet ya namanya ya. Oke. Boleh dibantu tolong nyalain proyektornya teman-teman, adik-adik, anak-anak yang cantik dan ganteng. Oke. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Gimana kemarin remetnya susah nggak? Lumayan susah. Kenapa susah? Karena apa tuh? Masa? Kan udah diajarin kemarin? Ya, yang ngumpul Lapindo itu soal pengetahuan ya. Jadi kan udah dikasih tahu kemarin. Sebenarnya tuh terjadi lumpur Lapindo itu insidennya terjadi karena adanya kesalahan dari manusia. Jadi ada pekerja yang nggak taat aturan sehingga terjadi kebocoran gas dan jadilah ya gitu. Ya jadi kesalahannya adalah karena mereka tidak mengikuti tata tertib ataupun aturan yang ada. Gitu. Tapi banyak kok yang salah yang soal jenis lokasi. Kemarin jenis lokasi ada apa aja? Nggak ada semi ya? Ada dua, absolut sama relatif. Kalau yang absolut kayak gimana? Kayak dia tuh tetap. Kayak apa? Tetap. Ya, tetap dari Greenwich. Ya benar, jadi ya tetap sih, sebenarnya dua-duanya tetap, cuman kalau yang absolut dia itu ada koordinatnya biasanya, ya kan. Kalau relatif tuh ada di antara gitu, jadi masih ngawang gitu tempatnya, belum detil. Karena kalau misalnya udah ada titik koordinat itu udah pasti fix di titik itu gitu, nggak bisa geser-geser gitu. Ya, oke, kemarin kita belajar apa? Manusia apa? Ya, sejarah. Iya benar, sejarah. Enggak, bukan sejarah lisan. Kemarin kita tuh belajar zaman prasejarah. Ya, kita bahasnya ada dua ya, yang prasejarah sama praaksara. Ya, kalau yang praaksara itu kayak manusia kemarin hidupnya dengan cara berburu, kemudian menanam tanaman dan lain sebagainya, itu praaksara. Kalau misalnya yang prasejarah apa? Masih inget nggak? Ayo, masih inget nggak? Kita udah lupa. Coba dicek bukunya. Prasejarah itu ada apa aja? Ada apa? Iya. Ya. Wah, kok bunyi? Ya, tadi yang menyebut arkeum dan lain sebagainya itu benar ya, itu zaman prasejarah. Oke, selanjutnya kita akan bahas, tadi udah dapat bocoran apa? Bahas apa? Ayo, tahu nggak?
Ya. Hari ini kita bahas apa tahu nggak? Wifi. Tolong kapian di wifi-nya dinyalain. Ya, kita akan belajar sesuatu hal yang sangat relate di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Simak videonya. Tapi sabar ya, kita putar dulu. Tapi ngomong-ngomong sambil nunggu videonya connect, saya mau tanya deh, kalian tadi pagi dari rumah ke sekolah itu pakai apa? Ada yang jalan kaki, siapa? Jalan kaki saya. Rumahnya di mana yang jalan kaki? Kuitang dan ya deket ya berarti ya, nggak jauh ya. Ya sebenarnya jalan kaki itu bagus banget. Aku sangat mendukung teman-teman ataupun adik-adik di sini yang mau jalan kaki gitu ya. Iya, nggak apa-apa, tapi kan sehat. Nah, selain itu, karena kalian udah jalan kaki, otomatis bahan bakar yang kalian gunakan, yang seharusnya kalian gunakan, itu jadi berkurang. Jadi, yang namanya naik motor, pasti pakai bensin nggak? Iya, pasti pakai bensin kan? Ya. Nah, kalau misalnya pakai bensin, otomatis ada pembakaran, di mana pembakaran tersebut itu bisa mencemari lingkungan, gitu. Nah, itulah kenapa saya lebih mendukung untuk jalan kaki atau naik sepeda daripada naik motor. Nah, tadi pagi kalian udah sarapan belum? Siapa yang belum? Masa? Ya Allah. Tadi kalian nggak jajan di kantin? Kan kakak bilang tadi pagi, bukan pagi bilang. Oh iya, betul. Kenapa jajan? Sarapan. Ya, betul. Sebenarnya ya, yang disebut sarapan itu ketika kalian memasukkan sesuatu ke dalam mulut kalian, kemudian bisa mengganjal perut, itu sebenarnya udah disebut sarapan. Ya, molek. Ya, berarti ketika kalian udah makan tadi pagi misalnya makan nasi uduk, ya udah berarti kalian udah sarapan sebenarnya. Jangan bilang nggak sarapan. Wah, maaf ya. Ini iklan. Nah, ketika kalian makan, di mana makanannya itu harus dimasak pakai gas atau apapun itu kan nanti kan mengeluarkan asap ya. Nah, asap itu disebutnya asap rumah tangga, dan asap rumah tangga itu juga mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan. Kelly, Ijan, dan Cita tinggal di kota yang berbeda. Mereka akan mengikuti lomba pekan ilmiah. Oke, udah? Oke, thank you. Kita putar ya. Pencemaran lingkungan. Kelly, Ijan, dan Cita tinggal di kota yang berbeda. Mereka akan mengikuti lomba pekan ilmiah internasional dengan tema pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang mencemari lingkungan disebut dengan polutan. Kelly, Ijar, dan Cita ditugaskan untuk mencari dan mengamati masalah pencemaran yang terjadi di kota mereka masing-masing. Kemudian, menuliskan laporannya di sumber kertas, mulai dari jenis pencemaran, dampak, penyebab, sampai cara menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Yuk kita simak masing-masing laporan mereka. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya. Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak,
sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Air yang tercemar juga menjadi sarana penyakit karena mengandung virus dan bakteri berbahaya. Pencemaran air di tempat Kelly disebabkan oleh limbah pabrik tekstil yang tidak diolah dengan baik, yang mengandung sisa zat pewarna dan logam berat. Pencemaran air juga disebabkan oleh sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, atau plastik yang dibuang sembarangan. Pencemaran air di tempat Kelly dapat diatasi dengan cara membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tujuannya adalah untuk mengolah limbah pabrik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan, mulai dari menyaring, mengendapkan, menguraikan, dan mematikan bakteri penyakit. Pencemaran air juga dapat dicegah dengan tidak membuang sampah ke sungai. Mendaur ulang sampah akan mengurangi produksi sampah sehari-hari. Ijar tinggal di daerah sekitar pertambangan. Ijar menemukan masalah pencemaran tanah di sekitar rumahnya. Tanah terlihat kering dan bercampur dengan sampah. Terkadang juga tercium bau yang menyengat. Tanah menjadi tidak subur sehingga sulit untuk ditanami pohon. Jika terpapar oleh gas dan air yang keluar dari tanah yang tercemar, maka kesehatan akan terganggu. Dari hasil pengamatan Ijar, penyebabnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan kertas. Limbah pertambangan juga mengandung logam berat yang mencemari tanah. Cara menanggulangi pencemaran tanah adalah dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah dari bahan pencemar. Remediasi juga dapat dibantu dengan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Mikroorganisme tersebut akan mengurai bahan pencemar menjadi lebih aman. Kita tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Rumahnya dekat dengan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Kita menemukan masalah pencemaran udara di sekitar rumahnya. Faktor penyebab pencemaran udara di tempat kita adalah asap dari berbagai sumber. Misalnya asap pembakaran sampah, asap rokok, dan asap kendaraan. Asap biasanya mengandung gas karbon dioksida yang dapat memperangkap panas atau menyebabkan efek rumah kaca. Karena itu, suhu semakin panas. Polutan-polutan yang terbang di udara juga bisa terhirup saat bernafas, sehingga menyebabkan penyakit pernapasan. Cara mengatasi pencemaran udara adalah dengan menanam pohon atau reboisasi. Pohon dapat menyerap karbon dioksida di udara sehingga dapat mencegah pemanasan global. Pencemaran udara juga dapat dicegah jika kendaraan berbahan bakar bensin diganti dengan kendaraan listrik yang tidak menghasilkan asap. Nah, ceritanya masih berlanjut nih. Setelah Kelly, Ijan, dan Cita melakukan penyelidikan dan membuat laporan tadi, mereka jadi sadar tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan di sekitar mereka. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Mereka merasa cemas dan ingin hidup di lingkungan yang bersih. Tentunya sekarang mereka jadi tahu cara mencegah dan mengatasi pencemaran. Mereka pun segera menerapkan cara-cara yang bisa mereka lakukan dan bercita-cita untuk menjadi ilmuwan, teknisi, dan aktivis yang terus berusaha untuk mewujudkan bumi yang bersih dan indah. Nah, mudah-mudahan kamu juga terinspirasi ya. Dan terakhir, jangan lupa bersyukur kalau kamu masih bisa tinggal di lingkungan yang sehat dan tidak tercemar. Misalkan kamu tinggal di daerah pertanian, apa kira-kira zat yang dapat menyebabkan pencemaran? A. Logam berat. B. Asap kendaraan. C. Sisa pestisida. D. Sampah plastik. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, sebelum lanjut, coba saya mau tahu. Sekarang tanggal 9. Coba kita panggilkan nomor absen 9. Siapa? Oke, coba jawab. Kamu tinggal di daerah pertanian. Apa kira-kira zat yang dapat menyebabkan pencemaran? Yang mana? A, B, C, D. D, sampah plastik. Coba kita panggil sekarang bulan Oktober ya. Coba kita panggil nomor absen 10. Oke, coba menurut kamu jawabannya yang benar yang mana? Logam berat, asap kendaraan, sisa pestisida, atau sampah plastik?
Apa? Pestisida. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C ya, sisa pestisida. Jadi pestisida itu sebenarnya buat untuk menghilangkan atau membuat serangga itu menjauh dari tanaman. Tapi masalahnya adalah ketika pestisidanya ini berlebihan, maka akan mencemari tanah, sehingga tanah itu yang tadinya subur jadi nggak subur lagi. Tuh, makanya penggunaan pestisida itu harus diatur, gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, pencemaran lingkungan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Ya, ini iklan ya. Oke. Coba ada yang mau kasih pendapat nggak soal video yang tadi? Ayo. Oke, kalau nggak ada, kita games dulu deh. Kayak biasa, one clap ya. So, stay fokus. Nanti yang nggak fokus kita tanyain soal video tadi. Oke, everybody one clap. Ayo, masih nggak kompak. Everybody one clap. Tepuk dua. Coba tangannya di atas, jangan di bawah. Nah, itu. Tepuk dua. Tiga. Nah, ini dia. Coba kasih pendapat kamu tentang video tadi. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Karena tadi ada limbah gitu. Oke, terus apa lagi? Kenapa kita nggak boleh buang sampah sembarangan? Karena mencemari lingkungan. Karena mencemari lingkungan. Lingkungan apa? Kenapa bisa mencemari lingkungan? Ayo. Ayo apa? Ayo. Tadi kamu bilang karena bisa mencemari lingkungan. Kok bisa buang sampah jadi mencemari lingkungan? Tidak perlu dengan benar. Karena tidak terolah dengan tepat. Oke, betul ya. Oke, coba kita coba lagi. Everybody one clap. Tepuk dua. Dua. Tepuk tiga. Tiga. Ya. Bentar, coba kita coba lagi. Tepuk tiga. Yang kacamata Razki ya namanya. Razki bukan sih bener? Oke, coba gimana? Razki? Ya, Razki. Coba Razki, apa pendapat kamu soal video tadi? Apa? Apa yang bisa kamu ambil dari video tadi? Boleh kesimpulannya, boleh ya apapun. Katanya motor listrik masih bisa mencemari lingkungan. Berapa? Motor listrik Motor listrik masih bisa mencemari lingkungan. masih bisa. Baterainya. Oh, penggunaan baterai pada motor listrik bisa mencemari lingkungan. Iya. Ya. Ya, bisa ya. Jadi penggunaan motor listrik memang sebenarnya penggunaan motor listrik itu untuk mengurangi asap, mengurangi pencemaran udara. Tapi sayangnya penggunaan motor listrik ini juga menggunakan baterai atau ia harus dicas dulu misalnya dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya karena dicas ini mereka kan butuh listrik ya kan. Nah, listrik ini kalian tahu nggak sih dibuatnya dari apa? Dari fosil, batu bara dan lain sebagainya. Jadi listrik itu nggak tiba-tiba jadi, enggak. Tapi ya kayak mereka itu orang-orang yang ada di industri ataupun di PLTU, mereka itu menggunakan fosil dan lain sebagainya untuk membuat
tenaga uap tersebut menjadi listrik. Makanya kayak ada kan isu kemarin bahwasanya Jakarta itu kena polusi udara karena adanya PLTU gitu. Ya kan? Pernah dengar kan? Iya, itulah alasan kenapa Jakarta tuh separah itu polusinya karena ya itu ada PLTU gitu. Nah, makanya kita harus hemat untuk penggunaan listrik. Oke, kita next ya. Oh ya, kalian udah bagi kelompok kan yang kemarin buat poster? Udah kan? Ada yang udah belum? Yang belum berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba yang tinggi. 1, 2, banyak amat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Banyak amat. Jangan lupa ya dikerjain ya tugasnya ya. Nah, nih kalau semuanya nih kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan, dampaknya dan cara kita dapat supaya bisa menjaga bumi agar tetap bersih dan sehat. Nah, tujuannya kenapa sih kita harus belajar pencemaran lingkungan? Itu adalah supaya kita bisa menjaga bumi supaya tetap bersih dan sehat. Kenapa harus dijaga? Karena bayangin nih, kalian tinggal atau hidup di muka bumi ini masih lebih dari 10 tahun kemudian, ya nggak? Siapa yang mau meninggal cepat? Ada nggak yang mau meninggal cepat? Ada nggak yang mau meninggal cepat? Nggak ada, tapi maunya mati syahid. Nggak ada, tapi maunya mati syahid. Kenapa? Nggak ada ya. Pasti semua orang pengen hidup lebih lama ya. Pengen hidup sehat, pengen bahagia, ya kan? Masa? Nanti dikasih tugas pusing. Oke. Ya, jadi salah satu indikator supaya kamu bisa hidup sehat itu adalah bisa menghirup udara yang bersih, misalnya makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya ya. Ada banyak indikatornya. Nah, makanya untuk menjaga kesehatan tersebut, kamu harus bisa menjaga lingkungan. Ya, sesimpel berangkat ke sekolah nggak menggunakan motor atau jalan kaki atau sepeda boleh, atau meminimalisir penggunaan listrik. Jadi ya kalau misalnya udah siang gini lampunya dimatiin boleh, atau mematikan kipas angin ketika dingin boleh. Itu ya, jadi disesuaikan dengan kondisinya supaya kalian tetap bisa menghirup udara yang lebih baik gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, dampaknya ada apa aja? Coba. Maaf ya, bentar. Ada yang mau coba baca? Oke, kalau nggak ada saya tunjuk ya. Coba Mardi. Maaf. Ayo udah boleh kamu deh. Nggak kelihatan. Masih nggak kelihatan.
Coba satu orang aja deh coba. Satu orang coba angkat tangan. Oke, kamu siapa namanya? Oh, Iqmal. Oke. Baca. Ampun. Si kebaca. Emisi gas rumah kaca dari polusi udara mempercepat pemanasan. Oke, coba ada yang bisa jelasin nggak dampak terhadap kesehatan manusia? Kita nggak ada yang mau dijelasin sih. Ayo coba dong, jangan malu-malu. Oke, jadi dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia nih, kalian bisa ambil contoh orang yang kena ISPA. Kalian tahu nggak penyakit ISPA? Tahu, ada aku pernah kena Kak. Kenapa tuh ISPA? Soalnya ayah aku perokok. Oh, perokok. Tapi kalian tahu nggak, selain menghirup asap rokok, ISPA juga bisa disebabkan karena buruknya kualitas udara. Jadi ketika udara di sekitar kita yang kita hirup itu jelek banget, maka kesehatan kita ini sangat sangat riskan sekali gitu. Jadi kita bisa sakit ISPA, kita bisa sakit kalau misalnya pencemaran air, kita bisa sakit kulit misalnya. Kalau misalnya kita salah infeksi ya, infeksi akut. ISPA itu nggak cuma anak kecil ya, jadi orang dewasa juga bisa kena ISPA. Ya, kalian coba deh nanti cari ya, anak atau akut, karena dulu saya belajarnya akut, bukan anak. Jadi dia tuh bisa menyerang orang dewasa, anak-anak juga bisa. Tapi ya memang anak-anak banyak yang kena gitu, karena dia kan paru-parunya masih kecil. Oke, makanya nih kalian harus menjaga kualitas hidup kalian, entah itu dari segi makanan, dari udara misalnya, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua ada ekosistem. Polusi air dapat membunuh ikan dan makhluk lainnya. Kalau misalnya nih kalian buang sampah ke laut misalnya, kira-kira ikan itu betah atau enggak tinggal di situ? Kenapa? Karena sudah kotor, laut sudah tercemar oleh minyak kayak gitu. Benar. Karena air laut sudah tercemar. Ya. Ya, jadi kalau misalnya airnya udah tercemar tuh, ikan itu nggak bisa hidup atau bertahan dengan lama. Ikan bisa pelan-pelan sakit. Nah, kalau misalnya sakit terus-terusan, mereka bakal meninggal. Mati. Ya, kalau meninggal itu apa? Manusia atau hewan? Ya. Oke. Hewan. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau misalnya buang sampah, usahakan jangan sampai ke sungai, laut, atau aliran lainnya ya. Pokoknya aliran air tuh dijaga banget gitu. Jadi kalau di sekitar rumah saya itu biasanya ada masih banyak yang buang sampah ke got. Siapa? Oh iya, Pandawara. Ya, sekarang itu ada komunitas sering disebut Pandawara Group ya. Jadi dia tuh ada 5 orang ya kalau nggak salah ya. Ya, mereka bersihin sampah di sungai ya. Tapi aku lihatnya ada ibu-ibu, kan mereka harus bersihin sungai. Itu ada ibu-ibu yang buang, ini malah marah-marahin.
jadi emang harus ditegur ya, harus dikasih sanksi sosial gitu, biar mereka tuh jadi jerah gitu ya kak, gitu. Tapi kalian tahu nggak ada organisasi juga namanya Ecolaborate. Jadi dari sampah plastik mereka olah jadi furniture, lemari, pokoknya banyak banget, sisir juga. Iya, kalian cari deh nanti ya, Ecolaborate. Nah dia tuh ngolah dari sampah plastik jadi bangku, lemari, meja, furniture, apapun itu. Dan itu bagus-bagus banget. Kalian harus cari, wajib. Gitu. Terus next ada perubahan iklim. Kalau perubahan iklim ini biasanya diawali karena entah kalian buang sampah sembarangan, kemudian gasnya itu kan panas ya, gasnya itu menguap, kemudian panas. Nah, karena udah panas kayak gitu, maka akan berpotensi untuk membuat perubahan iklim gitu, atau bisa bikin efek rumah kaca gitu. Jadi suhu di bumi itu jadi meningkat. Makanya ketika kalian makan apapun, kayak makan bakso, makan mie ayam, tadi makan nggak? Makan apa? Bakso kan? Makan apa lagi? Roti, mie ayam, geprek. Nah semua itu harus kalian habiskan ya. Es jeruk. Es jeruk kayak makanan, es jeruk. Es jeruk kayak makanan. Ada isinya kan? Ada itu minuman sayang. Sama-sama ditelan sih, tapi kan makanan nih. Oke, jadi kalau makanan ini dihabiskan ya, karena kalau misalnya kalian habiskan nanti ketika kalian buang jadi basi itu mengeluarkan zat karbon. Nah, zat karbon ini yang bisa bikin efek rumah kaca, kalau numpuk-numpuk jadi perubahan iklim, dan itu jahat banget gitu. Oke, karena azan kita dengerin azan dulu kali ya. Karena azannya udah selesai, kita next ya. Jadi ada dampak pencemaran lingkungan. Oh ini udah ya. Kita next dulu. Oh iya, tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih pencemaran itu dibagi jadi berapa? Paling sedikit 3 ya, tapi ada yang lebih dari 3. Apa aja tuh 5? Ya ada tanah. Pencemaran lingkungan ada apa aja? Ini 5. Lautan air ya. Ayo, ada lagi? Ada yang mau nambahin 2? Asap udara. Tanah udah. Ayo apa lagi? Air. Cahaya. Satu lagi apa? Listrik. Arus. Air tadi udah. Air, tanah, udara, udah. Tambahannya cahaya. Suara. Oke, akhirnya. Ya, jadi kalau di buku tuh ada 3 ya, air, tanah, udara. Tapi sebenarnya ada pencemaran cahaya sama apa tadi? Suara. Nah, betul. 100. Komunikasi kan suara. Tapi kamu nggak bilang suara. Nah iya, jadi ya kenapa tuh? Nah ya, kalau misalnya pencemaran udara, baca. Boleh. Pencemaran udara apa? Gas buang dari kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah merupakan penyebab utama polusi udara. Pencemaran air
penggunaan pestisida, limbah industri, dan sampah yang tidak terurai mencemari tanah. Oke, good. Tapi kalian tahu nggak pencemaran udara itu apa? Tahu nggak? Polusi, asap kendaraan, Kendaraan, asap rumah tangga, banyak ya, asap industri boleh, bisa. Bahkan tempat kalian. Kita juga kalau ya, jadi kalau kamu tuh jangan sebelah temennya ya, kasihan ya dia kena polusi udara. Kalau nafas, ya bukan nafas, kalau yang air, coba apa yang kira-kira menjadi pencemaran air? Sampah sembarangan ke sungai. Bisa, buang cairan atau buang cairan. Orang bisa, kayak misalnya di sini kamu buang air kecil ya, buang air besar, buang air kecil di sungai itu juga jadi pencemaran air. Saya lihat fun fact kalian tahu nggak sih? Kalian pernah dengar gak sih? Jadi waktu zaman dulu itu ada penyakit yang namanya Ebola. Jadi asalnya itu dari Eropa. Jadi Ebola itu gara-gara awalnya orang-orang sekitar buang air besar di aliran air. Dimana aliran air itu airnya itu digunakan untuk minum, untuk masak, MCK. Nah, karena mereka minum beras yang lewat tadi buang air besar itu, ya jadi airnya tercemar dan akhirnya banyak orang Eropa yang saat itu sakit. Jadi yang ada aja ya. Ada. Madinar. Oke, jadi kalau misalnya mau buang air besar atau kecil jangan di puncak ya, kasihan nih kalau di puncak ya. Maka pasti gimana? Ya kalau bayangin nih kamu buang air besar di puncak nih, puncak air itu mengalir ke bawah kan? Kalau kamu buang air besar di atas, otomatis ada di bawah itu kotor. Karena puncak itu apa? mendaki nih, kayak kita lagi mendaki, lagi hiking. Kita mau push gitu. Ya, sebenarnya termasuk, tapi kalau misalnya kamu ditutup gitu ya, ditaruh di atas daun, yang sebenarnya tadinya mencemari tanah itu bisa segera terurai. Nah makanya kayak bisa kandang, kayak maaf ya kotoran ayam itu dijadikan pupuk itu adalah yaitu dia lebih cepat terurai di tanah. Ya jadi walaupun dia awalnya mencemari tanah tapi bisa bikin subur juga kalau misalnya lebih terurai. Tapi usahakan ya untuk buang air besar itu jangan sembarangan kayak siwa odek. Wah, dia kalau buang airnya di puncak kan? Ya bukan. Di basecamp kak. Jangan di puncak ya, bahaya. Oke, terus di bawah tanah, ayo apa aja tadi saya pestisida. Itu tadi daerah. Buang air, Besar. buang air besar ya jangan. Ya bener ya, jadi sebenarnya di Indonesia jadi pencemaran tanah salah satunya adalah ya itu yang udah dibilangin sama si Soleh ya. Iya, buang air besar. Jadi banyak banget rumah di Indonesia yang tempat pembuangan air besarnya itu nggak sesuai dengan standar. Jadi bocor, ya, iya bocor dan
Aku agak lupa sih. Nah, selain pencemaran udara ya tanah, ada apa lagi? Cahaya. Kalian waktu malam sering nggak sih ngeliat bintang-bintang kecil di langit? Sering Kak. Ultraman. Kalian pernah nggak ngeliatnya tuh nggak di rumah kalian tapi kayak di puncak, di kampus? Bagusnya di Jakarta kalau di puncak, di kampung. Puncak iya bener. Kampung juga bagus. Ya bener di kampung. Ya bener di kampung di puncak itu jauh lebih bagus ya karena apa? Karena di sana itu belum polusi cahaya. Beda sama wilayah kota kayak misalnya Jakarta, Surabaya, di sana itu udah banyak banget lampu. Jadi ketika kalian mau lihat ke atas itu keburu tercemar sama lampu yang ada di bawah. Itu karena dulu. Enggak karena dulu, tapi kan memang dulu ya karena di dulu juga ada lampu. Ya coba deh kalian sekali-kali main ke puncak bisa ya saya doain supaya kalian bisa segera ke sana. Amin Rijani ya, amin. Amin Rijani. Oke. Terus coba yang terakhir itu apa tadi? Suara. Nah, pencemaran suara itu kira-kira apa sih contohnya? Apa? Yang terdekat sama kalian deh. Pencemaran suara itu ada apa aja yang terdekat sama kalian? Ada suara yang apa? Kalian kalau berangkat lewat jalan saya nggak kalau berangkat sekolah? Drong. Apaan? Apaan sih Alvin? Alvin ngomong apa sih? Berisik lu. Katanya kenal pot kenal pot kenapa? Drong. Iya kenapa yang berisik? Ya sebenarnya knalpot juga salah satu penyebab polusi udara polusi suara kayak misalnya kamu nih lagi berangkat enak-enak tapi denger motor itu bukan bagus Pak, berisik itu udah polusi suara ya betul. Helikopter ya bisa kamu ganggu ya termasuk kayak misalnya di sebelah sini biasanya suka ngelas kan gitu gak sih? Nah itu polusi suara ya, itu polusi suara juga. Bisa karung kata suara boleh ketawa aja apa? Suara berisik semua aja kayak sampai sini kira-kira ada yang mau kayak sampai sini ada yang mau ditanyain? Kayak kalau misalnya nggak ada, coba saya minta satu perwakilan dari masing-masing tim yang kemarin udah dibuat yang poster. Jadi masing-masing perwakilan poster. Maju aja dulu, belum nggak digigit, nggak digigit. Maju aja dulu. Kita mau mainan guys. Ayo guys.
Kayaknya udah semua. 1, 2, 3, 4, 5 doang. Ayo, kan ada banyak gak sih? Ada 7 kelompok kalau nggak salah. Ya 2 lagi nih, mana nih? Dari siapa aja, nggak apa-apa. Yang penting kelompoknya Nola tadi Nola udah. Belum. Kelompoknya Nola. Jadi maju aja ya. Apa nanti bisa bantu. Oke, aku mau kita nge-game. Aku ganti kamu apel, kamu nanas, kamu jeruk, apel, nanas, jeruk, melon, semangka, pisang, strawberry. Gak ada, makanya lagi jarang. Belum musim. Oke, jadi peraturannya adalah nanti salah satu, misalnya kamu apel ya kan, kamu manggil melon. Nah, melon, karena kalian semua sebelumnya jongkok dulu ya. Nanti melon yang tadinya jongkok berdiri, sebutin nama temennya yang jongkok biar berdiri. Hah? Ini coba. Simulasi. Kalian jongkok nih semuanya, kamu aja yang berdiri. Kamu berdiri. Ya, kamu sebut bisa apel. Kamu jongkok atau yang berdiri? Malika. Apa gak? Oh, nyebutin melon. Nah, ini itu buahnya ya. Aku nanas ya guys. Nanas, melon, Semangka, pisang, strawberry. Oke, kita coba ya simulasi ya. 3, 2, 1. Jeruk, melon, nanas, apel, strawberry, pisang, nanas. Nanas. Strawberry. Nah, kalau kayak gini berarti dia dihukum gitu ya. Dihukumnya nggak bekas sama. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa jawab, boleh dilempar temennya. Tapi aku udah bilang Oke, coba ya, kita coba. Fokus, jangan tiba-tiba bengong melon. Nanas. Kamu yang berdiri, kamu bisa. 3, 2, 1. Melon, Strawberry. Kok dia aman sih? apel, Pisang. Ode. Aku nanas. Tadi dia yang pisang. Ode yang berdiri. Aku betul dari sepatu. Ayo, nomor berapa? Ode 1, 2, 3. jelaskan dampak dari pencemaran lingkungan. Dampaknya itu bisa merusak tumbuhan, terus tanamannya jadi nggak subur, terus 3 atau berapa? 3 aja. Kan dijelasin, kamu belum jelasin, baru nyebutin. Ayo, apa ya? 3 sama aja. Beda, jelasin kenapa, ya apa aja dampaknya. Kamu boleh panggil teman-teman kamu kalau bingung. Mati deh. Panggil sama sekolah. Matiin. Satu orang. Oke, misalnya dampak lingkungan. Iya. Rusak tanah. Jelasin. Rusak tanah karena membuang sampah. Oke, bisa. Satu. Terus habis itu membuat tanaman tidak subur. Membuat tanaman tidak subur karena kayak buang. Ngomong ke depan. Aduh, nanti ke depan. Nanti dikoreksi sama teman-teman.
tanamannya jadi nggak subur. Nggak suburnya itu karena kayak membuang air gitu. Bisa kayak membuang air yang nggak bersih gitu. Ya gitu. Satu lagi. Udah 3. Kamu bisa panggil dengan menuangkan pestisida yang berlebihan. Menggunakan pestisida berlebihan itu bisa merusak tanah dan tanah Nanti kamu yang berdiri manggil yang jangan. Aku manggil nih sekarang. Apa sih? Diam dulu suaranya. Jeruk. Apa? Pisang. Nanas. Apa? Melon. Mangga. Nanas. Strawberry. Pisang. Strawberry. Nanas. Strawberry. Nanas. Melon. Belum nyebut. Apel. Udah Nanas. Strawberry. Nanas terus. Itu dia bukan ada 4 orang jadi nomor 4. 4. Apa saja jenis? Ya Allah, gampang banget. Boleh bantuin nggak? Ya. Jangan tahu. Dia kan oh iya bahaya. Coba jelasin. Apa saja? Jelasin apa maksudnya pencemaran udara? Jelaskan maksudnya pencemaran udara itu apa? Kesono madepnya. Kara Iqmal. Lupa tahu kamu aja. Pencemaran udara itu apa? Bantuin, boleh bantuin nggak? Boleh bantuin. Maju. Boleh bantuin mau? Tadi kan Bantuinnya maju pada sini kak. maju. Satu orang. Oke, gimana? Nih kalau nggak dibantuin kita hukum berjamaah nih satu kelompok nih. Iya kita suruh nyanyi aja deh. Gak mau, kelompoknya. Ayo, Kak, tolongin Kak. Bawa saya tuh Kak, agak lain. Bantuin dong. Ayo dibantuin. Siapa nih kak? Ini dia mau coba tapi nggak mau main. Tahu ya. Ya kita itu ya 10, 9, 8, 7, 8. Pencemaran udara karena kendaraan umum. Asik. Karena knalpot. Anaknya mana? Ini anaknya ini nih. Ini 7 ini. Aduh banyak banget. udah.
udara, terus apa lagi? Cahaya gimana? Ayo cahaya gimana ayo? Jawab aja. Jawab aja. Suara dulu deh, Kak. Oh, suara dulu boleh, suara ayo. Suara karena misalnya knalpot yang terlalu berisik. Ya itu contohnya. Matahari cahaya. Iya tapi kan. Siapa yang main jepret-jepretan? Ayo. Oke, ayo satu lagi apa? Cahaya. Cahaya kan? Hukum aja kak. Hukum aja. Cahaya karena lampu yang terlalu terang. Iya kan? Bisa? Apa yang diapain? Ya diterang, dinyalain. Lampu terlalu terang. Lampu terlalu terang atau penggunaan lampu yang banyak? Lampu yang banyak. Oke deh, udah, Kit. Cina salting. Apa sih Bogel? Oke, sekarang buka halaman 74. Lihat lembar aktivitas 4. Jadi di sana ada tulis ada pertanyaan gimana sih cara gimana sih pencemaran udara di sekitar kalian? Kalian boleh jelasin pencemaran udara di sekitar kalian seperti apa dan bagaimana? Terus bagaimana solusi yang dapat kalian tawarkan untuk menangani polusi udara? Kalian kasih solusinya juga. Boleh dijawab di buku tulis, di latihan ya. Oke? Tugas individu. Kamu itu bukan latihan yang basic. Boleh catatan. Saya belum kembali. Catatan kan? Ya belum balik. Buku aku yang latihan Belum balik. Sabar ya. Sabar ya. Kan bagiin kok. Yang ada bukunya boleh dikerjain sekarang, yang belum ada bukunya di kertas lembar nggak apa-apa. Yang udah boleh langsung dikumpulin. Yeay. Bebas. Serah kalian. Lu nggak tahu. Namanya jangan lupa ya. Dan aku butuh. Tolong matiin dong, bentar ya. Oke, boleh duduk sebentar ya. Oke, Oke, buat pertanyaannya nanti kalian bisa chat aku, chat saya. Untuk tugasnya boleh dikerjakan di rumah. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.